Nah ini sih untuk projectnya ya, guys. Sebenarnya tracknya dari Bram tuh nggak banyak. Dia tuh milih soundnya pinter dia. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting dapat ini buat arrangement juga nih. Kalau milih soundnya benar tuh sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Dia bunyinya udah tebel sendiri gitu. Nah contoh yang tadi nih yang di intro nih. Aku solo aja biar kedengeran. Harusnya sih udah stereo ya. Coba cek. Oke stereo. Nih ada apa namanya? Nah, apa sih? Lu pakai apa sih Bram ini instrumennya? Ya Yang itu lo-fi dari acid nih? dari Logic sih itu. Bawaan ya? Oh, Bawaan. ini keren sih bunyinya. Nah, ini dikasih semacam efek apa nih? Aku pakai efek gitar sih. Nah, pen. Jadi pennya tuh di otomatis, di automate, jadi bisa gerak. Dengeran nggak? Aman nggak? Aman, aman. Nah, segini nih. Kita gedein aja dulu. Nah, ini jadi selama intro tuh ini ada bunyi loop gini yang emang ditanam di bawah gitu lah. Jadi emang pas dengerin lengkap itu dia agak di bawah gitu, cuman buat ngasih tekstur, ngasih efek. Nah terus untuk drumnya, nah ini drumnya cukup babak belur sih. Aku bikin dihajar banyak banyak ini apa namanya plugin. Nah karena ini lagunya buat ibadah ya bener ya, Iya, buat ibadah ibadah kan online. ya. Nah karena buat ibadah nih biasa kalau untuk ibadah nih aku lebih prefer drumnya tuh agak agak mundur gitu. Jadi dia kayak di belakang gitu. Bukan yang maju banget. Makanya emang kalau dengerin bunyi drum di sini nih emang nggak terlalu yang apa namanya drum yang sangat-sangat kencang sekali gitu. Emang jadi posisinya dia emang nggak terlalu maju. Nah ini salah satunya dengan penempatan reverb. Nih kalau misalnya dimatiin nih kiriman reverb nih. Nah ini jadi lebih kering, jadi dia posisinya lebih maju gitu. Nah ini tracknya sebenarnya banyaknya buat vokalnya sih. Nah nih kalau misalnya kering, nih drum drum doang. Nah kalau pakai reverb dia jadi lebih mundur, kayak ada gemanya, gema ruangan. Nah terus ini bassnya, ini bass yang live bukan sih Bram? Iya, Atau ini masih pakai live live PSD? bukan MIDI, bukan MIDI, bukan MIDI nih, live. Oh, nah ini, nah teman-teman kalau yang sering bikin musik ya, aku cukup sangat-sangat menyarankan sih kalau bisa dapat live player, bisa dapat real player itu jauh-jauh membuat hasil musiknya lebih enak dibanding MIDI ya. MIDI sih buat guide gitu, cuman kalau udah player yang main tuh gokil sih, beda banget. Nah sini nih part yang ini cukup asik nih. Kita gedein. Nah kalau pakai MIDI tuh susah bikin kayak gitu. Kalau live player tuh bisa lebih hidup tuh. Jadi kalau misalnya bareng drum tuh jadi lebih asik aja, lebih nge-groove dapet. Nah terus kalau tadi ini posisinya di minus 10 ya. Ini gitar juga live ya Bram? Gitar, bass live. Drumnya MIDI. Oke mantap. Ini drumnya MIDI cuman udah udah cukup sih. Udah mantap. Jadi sebenarnya kalau untuk track-track ini biar lebih hidup aja nggak perlu apa? Cuman perlu misalnya ada dari ini berapa nih? Sekitar 10 11 track gitu ya. Cuman perlu dua track yang live itu udah membuat perbedaan yang cukup cukup banyak gitu. Terus untuk bikin
Nih ngomongin arranging dikit ya untuk bikin track lebih penuh nih, layering sih. Jadi di sini bermada layer nih. Sebenarnya nggak kedengeran kalau pas udah full rame-rame gitu. Cuman kalau dimatiin teksturnya hilang. Ini vokalnya nih kemarin ngerekamnya masing-masing ya Bram? Karena kan mereka ini kan pas COVID ya, jadi mereka masing-masing HP. Jadi banyak yang gembel juga ya. Ini cukup gembel ya, bener. Ini cukup gembel sih apa namanya audio. Itu dapatnya tuh dari HP gitu. Sebenarnya HP bisa bagus, cuman kalau nggak paham sih jadinya kayak gitu deh. Coba deh dengerin yang kayaknya ada satu yang lumayan bagus deh. Nah itu ada efek delaynya ngulang gitu kan. Cuman pas di play emang nggak tenggelam. Cuman buat layering doang efeknya. Ebi kayak Dan ini bagus pakai ya. autotune semua guys. Ebi ya ini. Semuanya pakai apa namanya? Autotune. Lembu indah tutur katamu, terangi jalanku menghibur hati. Nah kalau di play semua tuh biasa dia akan lebih tenggelam. Bentar deh, ini kayaknya salah deh. Kayaknya udah pernah gue kotak-atik nih projectnya. Bukan project ya kayaknya udah pernah diatur deh. Harusnya levelnya nggak separah. Tutur katamu, Iya, emang dia harus level reverb ambience yang kayak tadi aku jelasin tuh topping ya. Jadi kalau terlalu banyak kayak tadi bunyinya. Contoh jeleknya kayak gitu. Terus ini kalau nah ini yang tadi ada yang nanya nih di masternya ada apa. Nah kalau untuk ini kemarin aku ada taruh sebenarnya ini plugin nih ini sih plugin apa namanya plugin pita ya. Penting gak penting sih karena untuk ngedenger efeknya nih kecil banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi dia ngasih istilahnya lem tadi yang disebut. Jadi bisa bikin mixingnya tuh lebih nempel. Sama ada kompresor. Nah ini kompresor di master nih yang tadi aku jelasin. Tujuannya tuh biar mixingnya bisa hasilnya bisa lebih padat, bisa lebih nempel gitu. Terus apa lagi ya? Nah, sembari aku lagi buka ini boleh nih ada yang kalau misalnya mau nanya langsung gitu sambil penasaran itu pakai plugin apa gitu, boleh? Kok boleh nanya vokal processing chain-nya nggak kok? Boleh, boleh. Vokal ya, untuk vokal nih. Nih yang lead-nya aja sih sebenarnya yang pertama nih ada ini plugin analog emulator buat apa namanya istilahnya seolah-olah kita lagi menggunakan hardware, menggunakan mixer analog jadul gitu. Ini yang pertama. Biasa ini plugin ini wajib ada sih di nih kalau kamu lihat nih front DAW bisa dicari aja di Google. Ini karena istilahnya sebagai simulator dari hardware, jadi aku selalu taruh di processing paling pertama, chain pertama. Nah chain kedua nih, lah mana nih? Hilang ke sini. Nah ini sebenarnya kayak apa sih namanya? Autotune gitu lah. Karena aku males betulin satu-satu ya. Yang ini lumayan parah ya bro, pitchnya pitchy banget dibanding yang lain-lain ya. Iya ini Yang ini dapetnya pas lagi pitchy. Nah terakhir ada di Acer. Nah di Acer ini buat wah pluginnya udah hilang nih. Ada di Acer ini sebenarnya buat menghilangkan sibilance. Nah sibilance ini kalau untuk vokalis-vokalis yang kalau nyanyi huruf S tuh lebay banget. Kayak satu gitu. Misalnya huruf S-nya jadi lebay banget. Kayak muncrat gitu huruf S-nya. Nah ini dipasang plugin ini di Acer. Nah biasanya kalau untuk salah satu yang cukup terkenal nih Michael Jackson ya. Kalau dengerin track-tracknya dia tuh huruf S-nya dia kalau nyanyi tuh cukup muncrat gitu. Makanya bisa dipasang di Acer biar lebih
kalem aja sih itu. Ada lagi yang mau nanya? Itu sih untuk processing vokal. Paling untuk reverbnya sih paling nempelin plate, slap delay gitu aja sih. Ada lagi kok, boleh kok. Boleh, silakan. Kalau kita lihat yang drumnya itu kan kok, kalau di headset aku kok dengerannya kayak di belakang gitu tuh kok. Kan kalau misalnya kita panning kan kanan kiri paling mentok, berarti kan di belakang, nggak terlalu belakang tapi at least di kanan gitu loh kok. Itu biar kayak punya Koko kan kayak di tengah tapi di belakang banget gitu, gimana caranya kok? Biar dapat 3D soundingnya itu. Nah, itu dari sebenarnya ada dua aspek sih yang aku pakai. Yang pertama tuh tadi reverb ambience aku tempelin. Jadi seakan-akan drumnya itu kayak ditarik mundur ke belakang, ya kan? Ditarik mundur, jadi dia nempel sama reverb. Bisa, makanya ini cukup banjir nih. Ada reverbnya ada 4 kalau nggak salah yang aku taruh. Ya ada 4, ada hall, room, plate. Jadi drumnya semua masuk situ. Itu yang pertama. Yang kedua tuh pakai kompresor. Coba ini kalau drumnya kita solo nih. Kalau mentahnya nih drumnya kering banget sih. Ini mentahnya nih ya. Mentahnya. Coba kita cek dulu. Dia masuk ke musik. Oke, drumnya kayak gini. Ya kan kering banget ya. Nah, terus ada yang pertama, kompresor pertama sih yang ini nih. Kompresor ini yang bikin drumnya cukup agak mundur dikit. Nah, jadi fungsi kompresor pertama tuh buat naikin sustain ya. Jadi bunyi ruangannya lebih kedengeran. Kalau dimatiin. Nah, ini kalau pakai jadi lebih gede drumnya. Baru ntar ada EQ terus ada kompresor kedua. Ini juga kayaknya dipakai buat itu juga, buat bikin drumnya mundur. Terus, nah ini kompresornya aku sampai pakai, cuma pakai 2. Nah dari situ udah cukup mundur, tapi kemarin tuh pas ngerjain ini aku ngerasa kayaknya masih kurang mundur deh, makanya aku banjirin reverb. Jadi pas akhirnya tuh kayak gini. Jadi drumnya tuh kayak di belakang gitu. Jadi kalau misalnya lagi ya mirip apa namanya, kalau lagi ibadah lah kan worship leader depan, drumnya tuh di pojok gitu. Ya, ini yang pengen aku simulasiin dari lagu ini. Gitu kira-kira. Apakah terjawab? Terjawab kok, thank you kok. Oke. Lanjut, ada yang mau nanya? Ini sekalian mau nanya aransemennya bisa nih. Kan ada Bram. Nanya partnya Bram. Idenya dari mana tuh?